Tujuan surat Yudas adalah untuk mendorong umat Kristiani agar memperjuangkan iman mereka dan memperingatkan mereka mengenai penyusup-penyusup yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Nah, ini penting. Penyusup-penyusup yang mau merusak iman dan mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan murid-murid Yesus. Itu sudah ada sejak gereja perdana dan tentu sampai sekarang masih ada penyusup-penyusup. Nah, hati-hati dengan penyusup-penyusup ini yang kemudian mengaco pemahaman-pemahaman iman sesuai dengan kemauan mereka sendiri, tidak sesuai dengan kitab suci, tidak sesuai dengan tradisi suci, tidak sesuai dengan ajaran suci. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami memasuki bulan yang baru, bulan Juni, yang oleh Gereja Katolik didedikasikan untuk devosi secara berlimpah kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kami juga bersyukur atas martir dalam gerejamu, yaitu Santo Justinus, yang menjadi martir pada abad-abad pertama gereja hadir di dunia ini. Semoga kami senantiasa tekun setia dalam belas kasih kerahiman yang mengalir dari hati Yesus yang Maha Kudus untuk semua orang tanpa diskriminasi, mewujudkan peradaban kasih ekologis yang menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Berkatilah kami semua yang akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Semoga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus teguh di dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, sebagaimana diajarkan oleh Gereja Katolik Roma kepada kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam persatuan dengan Sang Putra, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat semua orang, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana saya sebutkan di dalam doa tadi, hari ini adalah peringatan wajib Santo Justinus Martir. Nanti kita lihat sekilas apa yang menjadi salah satu dari warisan beliau untuk kita. Sekarang mari kita baca bacaan pertama sesuai penanggalan liturgi kita pada hari ini, yang kita ambil dari surat Rasul Yudas, yaitu bab 1 ayat 17 dilanjutkan ayat 20b sampai 25. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, renggutlah mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah berkuasa menjaga kalian supaya jangan sampai tersandung. Ia membawa kalian tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi Dia, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang baru saja kita baca itu sangat jelas. Kita oleh Santo Yudas diajak untuk fokus pada karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, namun tetap Allah yang Esa, Tritunggal Maha Kudus. Kita diajak untuk hadir sebagai orang-orang beriman yang sudah mengalami kasih karunia dan belas kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan belas kasih kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami kebimbangan di dalam iman, keraguan-raguan, atau mengalami pemahaman-pemahaman yang keliru. Kita diajak untuk membawa mereka kembali kepada pemahaman atas iman yang benar. Tentu tolak ukur kebenaran di sini kita mengacu pada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium atau ajaran suci yang disampaikan baik oleh para rasul, diterima oleh para murid para rasul yang kemudian menjadi bapak-bapak gereja, lalu dilanjutkan oleh persekutuan kolegialitas para rasul yang direpresentasikan oleh para uskup dalam persatuan dengan Bapa Suci, Paus kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebentar kita verifikasi kalau saat ini kita membaca surat Yudas
Rasul Yudas, siapakah yang dimaksudkan dengan Rasul Yudas ini? Tentu bukan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot sudah mati, bunuh diri setelah dia sadar bahwa dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, namun tidak diikuti kesadaran itu dengan pertobatan, melainkan dengan memilih jalannya sendiri. Maka Rasul Yudas yang suratnya sedang kita baca tentu bukan Yudas Iskariot, melainkan Yudas yang lain. Kita tahu bahwa 12 murid yang dipilih oleh Yesus Kristus sebagai rasul, 12 rasul itu ada 2 Yudas. Yudas Iskariot dan disebut Yudas saudara Yesus. Kata saudara di sini tidak dimaksudkan sebagai saudara kandung, tetapi kerabat, atau diverifikasi dalam kitab suci, juga di dalam tradisi suci, dalam ajaran suci kita, Yudas itu yang sering disebut sebagai sepupu, saudara sepupu Yesus. Jadi bukan saudara kandung dalam arti kakak atau adik, melainkan kerabat, keluarga besar. Ingat, Ibu Maria juga mempunyai saudari-saudara dari keluarga besarnya pada masa itu. Dengan demikian, jelas siapa yang dimaksud Yudas di sini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di awal suratnya Santo Yudas mengidentifikasi dirinya sebagai saudara laki-laki Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem setelah kepergian Santo Petrus. Santo Petrus berangkat ke Roma, lalu Yakobus menggantikan Petrus, dan Yudas yang menulis surat ini adalah saudara laki-laki Yakobus. Itu identifikasi yang diakui oleh penulis surat ini sendiri. Maka Yudas kemungkinan besar adalah sepupu atau kerabat Yesus dari Yakobus. Tujuan surat Yudas adalah untuk mendorong umat Kristiani agar memperjuangkan iman mereka dan memperingatkan mereka mengenai penyusup-penyusup yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Nah, ini penting. Penyusup-penyusup yang mau merusak iman dan mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan murid-murid Yesus. Itu sudah ada sejak gereja perdana, dan tentu sampai sekarang masih ada penyusup-penyusup. Nah, hati-hati dengan penyusup-penyusup ini yang kemudian mengaco pemahaman-pemahaman iman sesuai dengan kemauan mereka sendiri, tidak sesuai dengan kitab suci, tidak sesuai dengan tradisi suci, tidak sesuai dengan ajaran suci. Ingat, dalam gereja Katolik itu selalu ada 3 tolok ukur untuk memahami satu realitas iman. Sumber utama kitab suci, kemudian tradisi suci, lalu ajaran suci. Ini penting. Kalau kita mengaku Katolik Roma, 3 hal itu tidak boleh kita abaikan. Nah, kembali pada tujuan surat Yudas ditulis, yaitu untuk memperjuangkan iman dan memperingatkan umat beriman dari keberadaan para penyusup yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan iman yang benar. Santo Yudas menasihati umat Kristiani untuk berdiri teguh pada yang pertama, untuk tetap berada dalam
kasih Tuhan dan kemudian berbelas kasih pada semua yang sedang bergumul, mengalami keraguan-raguan di dalam hal iman. Itu kita terima, kita dampingi, kita rangkul dengan cinta kasih. Kalau dipahami dalam bahasa praktis, apa yang disampaikan oleh Santo Yudas, Rasul Yudas, Santo Yudas menghimbau kita yang membaca suratnya agar kita memperdalam pemahaman kita akan doktrin kerasulan, doktrin rasuli yang diwariskan oleh para rasul. Dan itu yang tadi disebut dengan kalimat yang sangat jelas. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Para rasul mewariskan ajaran-ajaran, dan itu yang kita sebut sebagai doktrin rasuli. Yang kedua, kita diajak untuk menantikan Tuhan oleh Santo Yudas dengan penuh doa dan sabar, tetapi juga dengan iman yang mantap. Dan kita dipanggil untuk memantapkan iman orang lain yang sedang bimbang atau dikuasai oleh tipu daya. Itu kita baca dari ayat 20, 21, 22, dan 23. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kriteria penyusup-penyusup, ya pengajar-pengajar palsu adalah ketidaktaatan kepada Roh Kudus. Mereka tidak memiliki Roh Kudus sebagaimana diwariskan, dianugerahkan kepada kita melalui tradisi rasuli. Itu disebut pada ayat 19 dari surat yang kita baca pada hari ini. Maka Santo Yudas mengingatkan kita agar kita berdoa dalam Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu pada ayat 23, Santo Yudas menghimbau kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu atau yang sedang berjuang, dan bahkan mencoba untuk memenangkan kembali mereka yang berada dalam bahaya-bahaya iman yang bersumber dari penyusup-penyusup dengan ajaran palsunya tadi. Kita dipanggil untuk menyelamatkan mereka yang berada dalam bahaya rohani, tentu dengan pengorbanan-pengorbanan kita. Artinya bisa jadi kita pun ikut diserang oleh penyusup-penyusup itu. Selingan, apakah di antara yang mengikuti YouTube ini ada penyusup-penyusup? Panjenengan pasti sudah bisa menilai sendiri dari komentar-komentar mereka, dari pertanyaan-pertanyaan dan argumentasi-argumentasi mereka yang selalu berseberangan dengan ajaran resmi Gereja Katolik Roma yang menjadi acuan kita dalam renungan-renungan dan seluruh pengajaran yang saya sampaikan melalui YouTube ini. Kalau sudah berbeda dengan ajaran resmi Katolik Roma, lalu kita bisa merasakan sendiri. Tetapi yang penting kita tidak perlu membenci, melainkan seperti yang diajarkan oleh Santo Yakobus tadi, mengasihi. Itulah sebabnya komentar-komentar yang berbeda dari ajaran Gereja Katolik Roma, contohnya kalau di YouTube saya ini, selagi saya sempat membaca komentar, lalu saya beri tanda love, kasih. Tidak perlu kita menyerang, tidak perlu kita menyerang atau membuli atau memusuhi, tetapi
terima kasih mau berdiskusi dengan kita, tetapi juga tidak perlu ditanggapi dengan serius-serius amat. Karena sebagian besar dari komentar-komentar yang ada itu pada umumnya positif. Nah, ini catatan dalam kurung terkait dengan yang dikatakan Santo Yakobus, penyusup-penyusup yang juga masih ada sampai hari ini. Perjuangan kita adalah selalu menghadirkan kasih tanpa diskriminasi. Itu identitas kita dalam YouTube ini. Akan selalu ada perlawanan, pertentangan, meragukan otoritas gereja. Jangankan gereja, Yesus sendiri di dalam Injil yang kita baca pada hari ini, dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33, kita juga berjumpa dengan Yesus yang menghadapi orang-orang yang melawan, meragukan, mempertanyakan otoritas Yesus. Yesus sendiri dipertanyakan oleh orang-orang yang melawan dan memusuhi dia. Itu kita baca dalam Injil hari ini. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan kemudian menubuatkan 3 kali bahwa anggota dari 3 kelompok, yaitu imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, mereka akan terus melawan, menolak, bahkan menghukum mati Yesus. Lalu 3 hari setelah kemenangannya memasuki Yerusalem, kelompok-kelompok tersebut kita baca dalam Injil pada hari ini secara terbuka menghadang Yesus, lalu bertanya dengan 2 pertanyaan kepada Yesus tentang otoritas Yesus. Kalau kita baca seluruh Injil Markus, konflik antara Yesus dan para pemimpin agama berkisar pada soal otoritas Yesus ini. Orang-orang yang melawan Yesus mempertanyakan otoritas Yesus dalam hal mengampuni dosa. Itu kita baca dalam Injil Markus bab 2 ayat 7. Saat Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, Injil Markus bab 3 ayat 2 sampai 6. Lalu saat Yesus mengusir setan dalam Injil Markus bab 3 ayat 22, semua itu dipertanyakan. Otoritasmu dari mana kamu melakukan semua itu? Kata mereka terhadap Yesus. Lalu para pemimpin yang mempertanyakan otoritas Yesus itu dijawab oleh Yesus. Jawaban Yesus tidak langsung tapi dalam bentuk pertanyaan. Maka alih-alih menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan mereka, Yesus menjawabnya secara tidak langsung dengan pertanyaannya sendiri mengenai otoritas Yohanes Pembaptis. Ketika mereka menolak otoritas Yohanes, lalu mereka juga menolak otoritas Yesus. Itulah cara licik mereka menyerang Yesus. Dan dalam hal ini, mereka itu menjadi representasi seperti penggarap-penggarap yang jahat dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri kalau kita baca dalam Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 9. Seperti halnya penggarap-penggarap yang jahat, para pemimpin agama yang menolak otoritas Yesus dan Yohanes Pembaptis, mereka lalu berencana untuk membunuh Yesus, putra terkasih yang diutus Bapa kepada kita. Itulah situasi yang kita bisa renungkan dari bacaan pertama dan juga dari Injil. Nah, di awal-awal gereja perdana, hadirlah salah satunya Santo Justinus yang menjadi martir karena mempertahankan ajaran yang benar.
Deskripsi tentang Santo Justinus Martir yang hari ini menjadi tokoh sentral untuk kita kenang imannya dapat kita baca dalam liturgi Kristen perdana. Dalam gereja perdana pada peringatan Santo Justinus Martir, kita bisa membaca salah satu suratnya yang dikirimkan kepada Kaisar Romawi yang bernama Antonius Pius. Dia memerintah dari tahun 138 sampai 161 Masehi. Kepada Antonius Pius ini sebagai kaisar, Justinus menjelaskan bagaimana umat Kristen pada awal mula beribadah. Saya kutipkan apa yang ditulis oleh Santo Justinus Martir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saya bacakan versi terjemahannya secara langsung. Inilah iman yang telah kita terima dan kita dipanggil untuk meneruskannya, persis seperti yang dinasihatkan oleh Santo Yudas dalam bacaan pertama tadi. Inilah iman yang kita terima dari para rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Justinus Martir menjadi murid-murid perdana yang mengimani Kristus dan bertahan di dalam iman sebagai martir. Tentang doa dan ibadah, Santo Justinus menulis demikian, pada hari yang kita sebut hari matahari, semua yang tinggal di kota atau desa berkumpul di tempat yang sama. Memoir para rasul dan tulisan para nabi dibacakan selama waktu mengizinkan. Ketika pembaca telah selesai, dia yang memimpin orang-orang yang berkumpul menegur dan menantang mereka untuk meniru hal-hal yang indah ini. Kemudian kita semua bangkit bersama dan mempersembahkan doa bagi diri kita sendiri dan bagi semua orang lain dimanapun mereka berada, agar kita dapat ditemukan saleh melalui kehidupan dan tindakan kita, serta setia pada perintah-perintah sehingga memperoleh keselamatan kekal. Ketika ibadah selesai, kami saling berciuman, kemudian seseorang membawakan roti dan secangkir air serta anggur yang dicampur bersama-sama kepada dia yang mengetuai saudara-saudara itu. Dia mengambilnya, mempersembahkan pujian dan kemuliaan kepada Bapa alam semesta melalui nama Putra dan Roh Kudus, dan untuk waktu yang cukup lama dia bersyukur bahwa kita telah dinilai layak menerima karunia-karunia ini. Ketika pemimpin mengakhiri doa syukur, semua yang hadir memberikan suara aklamasi dengan mengatakan amin. Bila yang memimpin sudah mengucap syukur dan umat sudah menanggapinya, mereka yang kita sebut diakon memberikan roti ekaristi kepada mereka yang hadir, anggur dan air, dan dibawakan kepada orang-orang yang tidak hadir. Itulah yang dideskripsikan oleh Santo Justinus Martir terkait dengan doa di dalam Roh Kudus, dan itu yang kita lakukan saat kita merayakan Ekaristi. Yang dideskripsikan oleh Santo Justinus itu kurang lebih ada di bagian-bagian konsekrasi, kemudian doksologi, maka ditutup dengan kata amin, lalu menerima komuni suci sebagai tanda persekutuan. Apa yang ditulis oleh Santo Justinus Martir ini
kurang lebih serupa dengan apa yang disampaikan oleh Santo Yudas di dalam bacaan yang pertama. Semoga bermanfaat. Mari kita saling menopang dalam doa, dalam cinta kasih kepada semua orang tanpa diskriminasi. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.